Ini orang tua harus waspada, kemudian kepada anaknya yang mau kuliah dimanapun, universitas apapun, jangan sampai salah masuk organisasi. Saya merekomendasikan kalau Anda teman-teman punya saudara, ibu-ibu punya anak yang mau kuliah, ketika Anda mau masuk kampus yang rawan nih ya, tertutup pola pikir, tertutup cara berpikir. HTI itu hanya bungkusnya. Yang harus lebih diwaspadai adalah esensi daripada HTI. Apa? Pemahaman keagamaan yang mau merusak ideologi Pancasila. Saya pernah digabungkan sepanggung menjadi satu pemateri, dan pandangannya sangat berbeda. Padahal pelecehan yang lebih besar daripada pelecehan kepada Jokowi adalah pelecehan, adalah penentangan, adalah perlawanan kepada ideologi negara Republik Indonesia, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di belakang saya adalah orang-orang hebat, mahasiswa dari seluruh Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Kami siap menegakkan khilafah. Kami siap menegakkan khilafah. 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 Allahu Akbar. Itu Pak Said dan Pak Amin. Kapan matinya mereka itu ya? Bikin gaduh terus. Kapan matinya? Sorry. Kapan tobatnya? Mereka ini bikin gaduh terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Oke, selamat malam semuanya. Spesial untuk malam ini saya memakai jas PMII, jas kebanggaan saya ketika menjadi mahasiswa. Dan hari ini pun ini menjadi sebuah kebanggaan karena saya menjadi salah satu alumni pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ya, alhamdulillah saya pernah memegang jabatan di PMII sebagai ketua di kabupaten, ya, ketua umum Kabupaten Ciamis di PMII. Kenapa saya memakai jas PMII? Karena gini, saya miris ketika melihat bagaimana Ali Bahar Shah ini meneriakan tentang khilafah dengan sangat pede dan tidak ada beban di kampus. Kita sudah lihat sama-sama cuplikan di awal tadi bahwa memang sasaran daripada paham ideologi HTI itu salah satunya ditanamkan di kampus, ditanamkan di mahasiswa. Ini harus menjadi perhatian kepada kalian siapapun yang nonton video ini. Orang tua harus waspada, kemudian kepada anaknya yang mau kuliah dimanapun, universitas apapun, jangan sampai salah masuk organisasi yang menjadi benteng ideologi NKRI, yang menyebarkan kemudian paham Bhinneka Tunggal Ika. Itu saya kira PMII, ada HMI, ada GMNI, atau IMM, atau Hima Persis. Ya, saya merekomendasikan kalau Anda teman-teman punya saudara, ibu-ibu punya anak yang mau kuliah, kalau misal di basis NU, maka suruh masuk di organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dulu pernah jadi Banom NU, cuma menjadi keluar, hingga pada akhirnya hari ini statusnya anak yang bandel, ya. PM itu anak yang bandel, tidak mau masuk kepada Banom NU, tetapi tidak mau lepas
dari NU itu loh. Jadi statusnya bandel, anak yang bandel. Meskipun ideologinya, ideologi PMII, gaya keberagamaan PMII ini sama seperti bapaknya adalah NU. Itu loh. Cuma secara Banom tertulis ini belum. Dulu sempat jadi Banom, cuma hari ini sudah tidak lagi. Kenapa saya penting membahas ini, membicarakan ini? Karena penting untuk menjaga kewarasan cara berpikir, untuk penting sekali untuk menetapkan ketika Anda mau masuk kampus yang rawan nih ya, tertutup pola pikir, tertutup cara berpikir. Itu ada LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Itu harus waspada, harus hati-hati. Ya, bukan tidak baik, tetapi kurang baik di wilayah kajian intelektual, kurang baik untuk perkembangan pemikiran tentang agama. Rata-rata kajiannya tertutup, dan itu yang pada akhirnya menjadi sasaran, mohon maaf, orang-orang yang punya paham HTI, ideologinya khilafah, itu masuk ke LDK. Jadi hati-hati. Namanya keren, Lembaga Dakwah Kampus, tapi isinya bagi saya kurang memberikan kecerdasan, kebebasan berpikir, keterbukaan pemikiran, kurang ya. Nah, kalau misal mau masuk organisasi ya udahlah, kalau tidak PMI ya HMI, kalau tidak HMI ya GMNI, kalau tidak GMNI IMM, kalaupun tidak itu Hima Persis. Udah selesai, jangan aneh-aneh. Ini orang ini Ali Bahar Shah, dia bagaimana meneriakan tentang khilafah di kampus. Rata-rata orang yang terbodohi dengan orang-orang macam Ali Bahar Shah adalah orang-orang mahasiswa yang tidak pernah mondok tadinya, diberikan wawasan keagamaan, diberikan satu ayat, diberikan satu hadis, langsung suruh berjihad. Move on. Awal mulanya biasa, harus putuskan pacar, awal mulanya yang seperti itu. Itu kan memberikan kesan, bungkusan yang sangat agamis, tetapi mengkerdilkan cara berpikir. Nah, ini yang buruknya. Maka hari ini alhamdulillah pemerintah, itu kan PMI itu salah satu organisasi eksternal kampus. Alhamdulillah hari ini disuruh masuk ke dalam kampus, karena salah satunya membentengi ideologi supaya tetap mahasiswa itu punya ideologi yang sejalan dengan kemajmukan yang hadir di Indonesia, mengakui Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Tidak menyimpang kemudian meneriakan tentang khilafah. Ketika HTI dibubarkan, ideologinya, pahamnya ini tetap dibiarkan. Saya heran kepada pemerintah. Ini pun harus menjadi catatan khusus sebetulnya. Ali Bahar Shah ini kan orang yang begitu berani, tanpa beban dia berbicara tentang khilafah. Mari tegakkan khilafah, mari tegakkan khilafah, mari tegakkan khilafah, tanpa ada beban. Saya kira ini kekurang tegasan pemerintah. Padahal HTI itu sudah dibubarkan. Itu loh. Seharusnya ideologinya pun harus diwaspadai dong. Percuma. HTI itu hanya bungkusnya. Yang harus lebih diwaspadai adalah esensi daripada HTI. Apa? Pemahaman keagamaan yang mau merusak ideologi Pancasila. Pancasila itu bagi saya di negara Republik Indonesia sudah final secara esensial, secara makna. Pak Rocky Gerung pernah berkata bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu bisa diganti. Oke, gak jadi soal Pancasila bisa diganti. Silahkan ganti Pancasila, asal
dengan ideologi, dengan pemahaman yang sama persis nilainya seperti Pancasila, menerima kemajmukan, menerima keberagaman, menerima apapun yang berbentuk kemanusiaan. Kalau misal khilafah, kalau HTI, ini kan dia menyingkirkan kemajmukan, otomatis tidak akan hadirnya kemanusiaan. Kenapa? Karena antara golongan A dengan golongan B saling bertegangan. Bagaimana agama A dan B saling bertegangan? Ini sangat tidak lucu, karena faktanya Indonesia ini adalah majmuk, beragam suku, agama, budaya. Maka kemajmukannya ini harus dinaungi, harus diberikan wadah, dan wadah yang tepat adalah Pancasila. Pancasila mampu diterima oleh agama Islam, agama Kristen, agama-agama yang hadir di Indonesia, oleh suku-suku yang hadir di Indonesia, oleh budaya-budaya yang hadir di Indonesia. Mampu diterima, melindungi semuanya. Gitu loh, diterima tanpa ada kemudian satu golongan agama yang mengatakan bahwa Pancasila tidak berpihak kepada saya. Semuanya dinaungi. Oke, maka Pancasila menjadi tepat, ideologi Pancasila menjadi tepat hadir di Indonesia. Itu loh. Satu kali lagi, kemarin pas ketika penangkapan Ali Baharsah, ini menjadi saya sendiri gembira, ya, karena memang jumurnya ini harus dibungkam. Takut sasarannya orang-orang bodoh. Takut kalau misal terdengar oleh saya anggap ocehannya adalah sampah yang tidak ada gunanya. Tapi kalau misal terdengar oleh orang-orang yang awam, yang tidak paham agama, yang baru belajar agama, mungkin jadi diterima karena dibungkus oleh Islam. Namanya khilafah, namanya seolah-olah itu adalah ajaran Islam yang harus ditegakkan. Paham gak? Jadi seperti itu. Ini special edition. Saya berbicara tentang organisasi kampus karena kan sebentar lagi juga akan ada mahasiswa baru. Kita lihatlah bagaimana perkembangan ideologi yang menyimpang secara pandangan multikultural. Padahal di Indonesia harus kita punya pemahaman keagamaan itu multikultural, menerima keberagaman, pluralisme, menerima. Rata-rata orang-orang seperti itu nyasarnya, mohon maaf, di kampus-kampus umum. Jarang di kampus-kampus yang berbasis Islam. Saya dulu di kuliah di basis umum, ya, di Universitas Galuh. Banyak paham-paham yang seperti itu. Ada orang-orang LDK. Saya pernah digabungkan tuh. Saya pernah digabungkan sepanggung menjadi satu pemateri, dan pandangannya sangat berbeda. Bagaimana dia sangat tekstual kepada Al-Quran dan hadis, tanpa mempertimbangkan penerangannya, asbabun nuzulnya. Hadis itu seperti apa? Asbabun nuzulnya, Al-Quran itu seperti apa? Tanpa mempertimbangkan. Yang harus dia bicarakan adalah bagaimana bersyariat dengan baik, bagaimana menjadi muslimah yang baik. Itu bagus. Tetapi dibumbungi dengan kalau ada orang yang benci terhadap syariat Islam, berarti dia adalah musuh Islam. Yang dia pahami syariat Islam itu adalah khilafah. Nah, ini yang buruknya. Ya oke, kalau misal saya benci terhadap syariat Islam, misal saya benci terhadap orang yang punya pemahaman fikih, itu salah. Syariat Islam yang dipahami oleh mereka adalah khilafah. Mungkin karena ada ayat harus kita masuk ke Islam itu secara kafah. Kafah ini yang seringkali dipahami dengan keliru. Di lain kesempatan saya akan membahas apakah harus kita masuk Islam secara kafah dan bagaimana caranya. Apakah juga harus diterapkan sebagai sistem negara, sebagai aturan negara? Apakah juga harus supaya kita masuk Islamnya secara kafah, tidak setengah-setengah? Maka berdengarlah harus berislam. Apakah seperti itu? Berperilaku yang islami, harus bergamis. Apakah seperti itu? Nah, kita di lain kesempatan saya akan membahas itu. Oke?
Jadi itu ya. Dan saya satu kali lagi, kenapa kemudian pemerintah Indonesia, presiden ketika sudah membubarkan HTI tidak mewaspadai, tidak menangkap orang-orang yang berbicara tentang khilafah? Bagi saya itu sudah melawan negara. Bukan hanya melecehkan presiden, tapi melawan negara. Dan ini harus ditangkap. Kecewanya saya bukan di penangkapan Ali Basrah, apa itu? Ali Basarah, bukan di penangkapan itunya. Tapi kenapa kasusnya adalah penghinaan kepada Jokowi? Bukan kasusnya karena dia sering meneriakan tentang khilafah. Yang jelas-jelas itu melawan ideologi negara, dia melawan negara. Itu tidak ada bedanya dengan kasus-kasus yang mengedit foto profil, foto Jokowi dengan seperti binatang dan sebagainya. Itu tidak jauh beda dengan kasus-kasus yang seperti pelecehan kepada presiden. Padahal pelecehan yang lebih besar daripada pelecehan kepada Jokowi adalah pelecehan, adalah penentangan, adalah perlawanan kepada ideologi negara Republik Indonesia, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah bagi saya perlawanan yang sangat serius, dan ini harus ditanggapi, dan ini harus dihukum, dan ini harus kemudian ada undang-undang yang mengaturnya. Harus ditangkap tuh. Dia yang melawan ideologi negara itu harus ditangkap. Melebihi pelecehan kepada Jokowi, kepada presiden kita, melebihi itu. Karena dia sudah melecehkan kemajmukan, melecehkan keberagaman, menentang kebinekaan. Yang seharusnya dianut pikiran itu oleh seluruh masyarakat yang mengaku di Indonesia, yang mengaku mau memperjuangkan kedamaian, kesejahteraan, ketidaktimpangan sosial yang ada di Indonesia. Kecuali kalau memang mau mengacak-acak itu semua. Kalau ada orang yang mau mengacak-acak, sebelum dia mengacak-acak, kita harus acak-acak duluan. Tuman, ya. Dulu itu ketika masa Soeharto yang tidak sepaham dengan dia, dianggap PKI, udah aja habisi semuanya tanpa terkecuali. Semua dituduh PKI. Meskipun bukan PKI, dituduh semuanya PKI. Orang yang tidak suka terhadap Soeharto, semuanya dituduh PKI supaya ada alasan membantainya. Hari ini Pak Presiden Jokowi, jika ada orang yang jelas-jelas ideologinya melawan kebinekaan, masih ada toleransi, saya kira terlalu baik. Presiden terlalu baik, negara terlalu baik pada orang-orang yang jelas-jelas mau melawan. Bagi saya, penjarakan aja. Untuk apa? Dia hanya kemudian menjadi perusuh kedamaian, perusak kedamaian yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, hati-hati memilih organisasi. Ya.